teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Fitri di FA Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fahri Galang Alinski Fitri. Aduh teman-teman, gak kerasa udah hari Sabtu lagi. Besok aku alhamdulillah aku bisa libur. Pas kemarin-kemarin aku berapa minggu aku nggak libur, ya udah nggak apa-apa. Allah ngasih rezeki buat aku, nggak mungkin aku tolak. Yang penting sehat, berkah, barokah buat aku. Jadi teman-teman, di video ini aku bahas tentang cerita dari temenku sendiri. Bukan bekas, maksudnya teman dulu waktu di PT di Indonesia. Dia cerita, dia bener-bener kepengen cerita ke aku gitu. Ya udah nggak apa-apa dimasukin ke YouTube kamu, nggak apa-apa buat dia, aku pengen sharing-sharing aja. Jadi teman-teman, kisahnya itu aku nggak sebutin nama lah ya, soalnya teman PTA. Kisahnya itu bener-bener apa ya, dia itu punya anak dua, punya suami, dia kesini gitu kan. Tapi suaminya itu dia bener-bener nggak tahu diri, nggak tahu apa ya, nggak tahu diri banget gitu kan. Jadi maunya itu dikirim duit, dikirim duit, dikirim duit buat kedua anaknya, alasannya gitu kan. Terus dari apa ya, dari tuntutan hidup juga mau, makanya tuh enak-enak gitu kan. Terus apa sih, dia minta motor dulu, waktu itu udah dibeliin bekas. eh, Motornya Tiger, harganya itu berapa ya, kalau nggak salah 13 juta apa 14 juta, emang udah motor tua. Terus ya, dia udah dibeliin motor itu pun juga hasil ngutang gitu kan, biasa ngutang di apa, di bank gitu kan. Udah itu baru kepake 8 bulan, utangnya juga baru mau lunas gitu kan. Utangnya juga baru mau lunas, baru kepake 8 bulan, dia kepengen ganti motor yang lebih baru lagi, yang lebih bergaya lagi. Katanya itu motornya tua, Tiger kayak gini-gini. Pokoknya dengan alasan-alasan dia katanya. Setiap itu buat ke apa, ke bengkel terus gitu kan, dia kepengen motor baru lagi teman-teman. Motornya nggak tanggung-tanggung, Ninja teman-teman. Ninjanya ya masih Ninja bekas sih, tapi lumayan juga harganya 30 juta. 30 juta kalau nggak salah, itu udah Ninja bekas gitu kan. Dia sampai ngutang 15.000 Hongkong dolar gitu. Dia ngutang 15.000 Hongkong dolar. Terus apa, ya udah itu dia cicilannya itu gajinya itu buat bayar hutang, buat bayar hutang bank ya, cicilan itu. Terus buat transfer rumah juga, anak dua gitu kan. Misalnya kalau misalnya anaknya itu pas ulang tahun minta apa gitu, misalnya minta beli anting lah, barang-barang setengah gram, itu harus minta ke mamanya teman-teman. Padahal mamanya itu bener-bener udah nggak megang duit. Aku juga tahu sendiri, kadang aku dulu pernah libur sama dia, ibarat kata teman-teman, buat beli kutang aja nggak bisa teman-teman. Buat libur itu ngeloser di rumah gitu kan. Paling dia juga buat beli paket terpaksa buat beli kutang teman-teman. Kutangnya itu udah kendor aja nggak bisa, temennya yang beliin. Kutang aja gitu kan, agak gemuk gitu, aku sih yang ngebeliin. Sampai aku jembreng itu kutang, ngelihat fisik aku kan, fisik aku kecil. Katanya, mbak itu buat apa, katanya itu mau nempatin apa gede banget gitu, ini bukan buat aku, kataku gitu kan. Ibarat kata buat beli kutang aja dia nggak mampu teman-teman, karena duitnya itu buat cicilan bank sama buat kebutuhan di rumah, anaknya dua. Terus gaya hidup suaminya itu sebenarnya, suaminya itu pinter nukang teman-teman. Misalnya ada orang disambat-sambat gitu, dia ada sambatan kadang sering nolak gitu kan. Sampai yang nyambat itu teman-teman, dia WhatsApp ke temen aku nyambat suamimu, aku nggak mau gitu, kayaknya gimana gitu apa. Padahal digajinya ya pasaran gitu umumnya, tukang suruh masang teh lah apa-apa gitu, gini dapur nggak mau gitu kan. Jadi dia itu udah males kerja, mandelinnya itu ke istrinya teman-teman. Jadi udah berlangsung nih, terus udah akhirnya sampai finish, utang pun lunas. Terus ganti kontrak berikutnya gitu kan, alhamdulillah perpanjang kontrak, ganti kontrak berikutnya. Jadi tuh dia itu mintanya duitnya terus teman-teman, itu nggak tanggung-tanggung, minta dikirimin itu sampai 9 juta teman-teman,
sampai 9 juta, ibarat kata gaji 10 juta cuman megang 1 juta, itu pun juga masih dirong-rong. Misalnya kalau duit habis gitu di rumah, misalnya anaknya minta apa gitu harus minta sama mamanya. Kalau misalnya nggak dikasih, anaknya itu marah. Karena anaknya itu dua-duanya dicuci otaknya sama suaminya, sama bapaknya gitu kan. Jadi ntar kalau misalnya anaknya marah itu bikin sakit hati gitu sampai nangis temanku. Jadi temanku itu bilangnya gini, apa suaminya nyuci otak gitu. Anaknya bilang kayak gini sampai aku di loudspeaker loh suara anaknya gitu. Mama kenapa sih nggak kirim duit ke bapak katanya gitu kan. Mama di Hong Kong itu pacaran lagi ya katanya gitu kan. Pasti duitnya dikasih buat pacar mama. Digituin anak kecil udah kelas 5 SD. Kelas 5 SD, yang satu kelas 2 SD. Udah dicuci otaknya sampai ngomong kayak gitu, katanya punya pacar lagi, mamahnya di Hong Kong. Duitnya buat pacar makanya nggak mau kirim duit. Akhirnya gimana ya, kasihan gitu anak temen aku, anaknya sampai dicuci otak kayak gitu, terus disabar-sabarin. Akhirnya tahu nggak teman-teman, duit segitu banyaknya 9 juta sampai pokoknya itu 9 juta dikirim itu masih kurang aja teman-teman. Di puncaknya itu ternyata dia punya pacar lagi di Indonesia. Jadi yang namanya itu dapat daun muda nggak apa-apa kan, yang namanya duitnya tebel gitu kan, meskipun duitnya tebel, duit istrinya ngebabu ngosek WC, dapat daun muda pun bisa pacarnya itu dibeliin ini dibeliin itu gitu kan. Yang ternyata yang pakai motor buat bonceng-boncengan jalan-jalan di sini mas sampai ngutang-ngutang bang, ternyata boncengan sama pacarnya gitu kan. Jadi uh, apa uh, pelakornya itu malah berani teman-teman gitu kan. Gini, pokoknya udah terang-terangan, kalau emang anak kamu mau diurusin sama aku katanya gitu, kalau emang anak kamu mau aku baik-baikin gitu kan, uh, apa maksudnya transfer terus ke suaminya. Pokoknya itu mintanya itu macam-macam teman-teman. Aduh, teman aku itu. Jadi posisi itu pelakonnya itu ngedeketin anaknya itu sebagai bilangnya sih saudara katanya sih gitu. Jadi ya namanya anak segitu ya percaya aja, bilangnya sih bibinya gitu kan, masih saudara. Jadi bibinya jadi si pelakor ini juga ngerusak otak anaknya teman-teman. Pokoknya dicuci gimana caranya itu, misalnya harus minta ini, harus minta itu, harus minta anting, harus minta cincin gitu teman-teman. Kalau enggak itu dibilang itu ya gitu, dicuci otaknya itu sampai anaknya bilang, mama di Hongkong pacaran kan, pacaran terus kan, duitnya buat pacar mama kan. Oh itu udah sakitnya luar biasa itu. Aku dengar sendiri ceritanya, eh, apa padahal itu aku tahu sendiri liburnya delosor di bawah, nggak kemana-mana, kebeli kutang aja nggak bisa aku beliin di Junwan itu. Bener-bener tragis teman-teman. Dan dia terus udah pengen cerai gitu kan, ya udah kalau kayak gitu aku nggak bisa, aku pengen cerai. Tapi eh, apa anaknya itu bener-bener dicuci otaknya teman-teman. Iya mama pengen bisa kan sama bapak, soalnya mama itu pengen nikah sama pacar mama di Hong Kong gitu kan. Mama itu di sana nggak kerja tapi pacaran doang gitu kan, duitnya habis buat pacar mama. Ya ampun sakitnya kayak apa tahu. Dia jadi sekarang itu udah dia udah pasrah aja gitu teman-teman. Dia sekarang udah nggak mau hubungan sama lakinya, mau dicuci otaknya gitu. Udah pokoknya ya eh, apa dia berdoa kalau kebenaran itu juga pasti terungkap suatu saat, anaknya juga bakal ngerti kebenarannya gitu kan. Dia berdoa bener-bener dia pasrah. Kalau anaknya itu ngomong segitu sakitnya buat teman aku, maksudnya mamahnya, dia pasrah. eh, Pokoknya gimana ya, kadang aku gitu teman-teman, buat pembelajaran aku kan janda yang 14 tahun, aku berpikirnya, aku takutnya aku nikah, suatu saat aku nikah, aku dimanfaatin sama suami aku tetap kerja di sini, dan akhirnya itu suami aku ngejadiin aku itu ATM gitu kan, mesin ATM-nya dia gitu kan.
buat keluarganya dia, buat. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu video aku, dan ikutin terus video aku berikutnya, curhat-curhatan dari teman-teman TKW berikutnya, buat temen aku tetap semangat, tetap berdoa. Nggak ada kekuatan doa manapun yang bisa ngalahin kekuatan doa seorang ibu. Tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kamu diberi pencerahan hatinya, biar dibukakan pintu pikirannya, hatinya. Sekarang mungkin anak kamu masih terpengaruh sama suami kamu. Ya udah, tetap semangat buat temen-temen yang lagi berjuang di masa sulit. Nggak tahu itu tekanan batin dari majikan, dari keluarga, ataupun ekonomi. Tetap semangat berjuang, lillahi ta'ala, tetap berjuang, jangan putus semangat. Ya udah, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.